Halo guys, jadi di video kali ini kita akan bahas gimana sih awal mula aku masuk ke dalam dunia Olimpiade Ekonomi. Nah, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa ya, nonton terus video ini sampai habis. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tahu guys, aku itu sebenarnya bukan anak yang tertarik di bidang keilmuan sebenarnya. Waktu SD, di SD itu kan ada ajang kompetisi sains nasional juga, namun aku nggak ikut karena kan bidangnya itu matematika dan IPA kan, sedangkan aku bukan anak yang terlalu antusias dengan kedua pelajaran itu. Nah, kemudian lanjut ke SMP. Jadi sama di SMP juga ada berbagai macam bidang perlombaan ya. Nah, yang mengejutkan di SMP itu adalah aku nggak ikut tuh KSN dan segala macam. Yang aku ikuti itu adalah lomba karya tulis. Jadi aku masih ingat pertama kali aku ikut lomba karya tulis itu dibimbing sama guru bahasa Indonesiaku, dan dari situ diajak belajar gimana sih caranya untuk bisa public speaking, gimana caranya untuk menulis karangan ilmiah yang baik dan benar dan lain sebagainya. Nah, alhasil pada saat itu adalah lomba pertama kali yang aku menangkan dan aku berhasil meraih juara satu pada lomba itu. Entah itu di tingkat Kota Palu maupun di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat itu lombanya adalah Jambore Duta Sanitasi pada tahun 2014. Nah, aku juga sempat mengikuti berbagai macam perlombaan waktu SMP. Contohnya misalnya lomba menulis bahasa Inggris, kemudian lomba English speech dan lain sebagainya. Yang intinya itu semuanya menambah kemampuan aku di bidang public speaking, bukan menambah kemampuan aku di bidang olimpiade ya, apalagi olimpiade ekonomi, karena saat itu kan belum ada KSN ekonomi waktu SMP. SMP kan adanya 3 bidang, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Dulu IPA-nya ada 2, fisika dan biologi. Nah, kemudian setelah SMP, aku bahkan sempat kepikiran gimana sih caranya supaya aku bisa merasakan pendidikan di luar Jawa, bukan di luar Jawa, tapi di luar Sulawesi, di luar Palu. Nah, oleh karena itu aku diskusi nih sama orang tuaku, "Mah, gimana sih caranya supaya aku bisa sekolah SMA dan kuliah kalau bisanya itu di Pulau Jawa, karena kualitas pendidikan di Jawa tentu kita tidak bisa pungkiri itu lebih baik daripada di pulau-pulau yang lain." Nah, setelah itu barulah aku merantau pada saat aku masih umur 14 tahun. Nah, jadi 14 tahun itu aku masih ingat ya, itu bulan puasa, panas-panas, haus-haus. Jadi sambil ngurus berkas-berkas pendaftaran itu ke SMA Nasima Semarang. Jadi aku merantaunya ke Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian ketika SMA itu kan sangat banyak bidang yang aku bisa coba. Pertama misalnya bisa coba karya tulis, ada lomba yang namanya itu KOPSI, kemudian bisa mencoba O2SN, bisa mencoba juga KSN, dulu namanya OSN. Nah, aku dulu SMA jurusan IPA. Nah, sebagai anak jurusan IPA itu tentu kan kita tidak tahu banyak ya tentang pelajaran-pelajaran IPS, apalagi misalnya ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Nah, hanya saja pada saat itu aku dapat semacam kelas lintas minat. Jadi anak IPA itu dapat pelajaran ekonomi. Nah, jadi pada saat itu aku belajar ekonomi kan, mau nggak mau, karena itu wajib kan di sekolah. Nah, jadi dari situlah aku mulai mengenal, oh ternyata ekonomi itu dia seperti ini, ternyata nggak terlalu banyak hafalannya, ternyata itu lebih banyak mengandalkan logika dan teori ekonomi murninya, jadi nggak banyak hafalan. Nah, setelah itu aku diajak ikut olimpiade ekonomi sama guru ekonomiku, namanya itu adalah Pak Susanto. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sebelah sini. Nah, jadi beliau adalah guru yang mengajari aku ekonomi dari benar-benar dari nol ya, sebagai anak IPA, dari mulai nol sampai hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Nah, aku ingat banget pada saat itu beliau ngajakin aku buat join ke Olimpiade Ekonomi itu pada saat penerimaan rapor kelas 10 semester 1. Jadi bulan Desember ya. Nah, jadi pada saat itu dia tiba-tiba datang gitu menghampiri aku ke ruangan waktu terima rapor, dan kemudian di situ dia berdiskusi dengan aku, "Gimana nih Git?" gitu katanya. "Kamu siap nggak jadi tim Olimpiade Ekonominya Nasima?" gitu.
Terus aku bilang, kan itu susah Pak, apalagi kan saya bukan anak IPS kan, kenapa Bapak nggak pilih anak IPS aja gitu, yang pengetahuan ekonominya udah lebih oke. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan beberapa alasan, ya aku menjadi cukup yakin juga dengan kemampuanku sendiri. Tentunya dengan bimbingan beliau dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejak saat itu mulailah kami melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang aku masih ingat adalah aku nggak bisa bedain apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Jadi masih suka kebolak-balik faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian aku juga nggak tahu apa itu inflasi, deflasi. Yang aku pikirin dulu itu kenapa sih pemerintah itu nggak nyetak uang banyak-banyak aja, kayak nggak nyetak uang banyak-banyak aja biar masyarakat itu sejahtera. Nah, setelah aku belajar ekonomi, oh ternyata jawabannya itu seperti ini. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Nah, singkat cerita, aku dan Pak Santo melakukan banyak pelatihan bersama. Kami melakukan bimbingan setiap hari itu sekitar 2-3 kali, bahkan mungkin dari pagi sampai sore. Nah, ya dan bismillah. Jadi maju ke tahap selanjutnya ke tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional hingga sampai ke tahap internasional. Dan aku juga pernah mengikuti ajang yang disebut itu kompetisi sains madrasah. Jadi kompetisi sains madrasah itu kurang lebih sama dengan kompetisi sains nasional. Hanya saja materinya itu lebih terintegrasi dengan ilmu ekonomi Islam. Dan itu juga aku di samping belajar dengan Pak Santo, aku juga belajar sendiri. Nah, ini adalah foto kemarin aku waktu bulan Oktober 2021 aku ke SMA Nasima dan ketemu lagi dengan Pak Guru ini. Adalah MVP yang sangat berharga bagi aku. Nah, jadi mungkin itu guys yang perlu kalian tahu sharing-sharing kita kali ini. Jadi sebenarnya aku bukan anak yang pintar banget di bidang olimpiade karena aku baru mengenal olimpiade itu sejak masa SMA, bukan masa SMP apalagi SD. Karena waktu SMP itu aku mengikuti lomba karya tulis. Nah, kemudian kenapa sih kakak tiba-tiba memutuskan untuk pindah haluan gitu dari karya tulis ke olimpiade? Jawabannya itu karena kalau misalnya lomba karya tulis itu menurutku agak cukup sulit ya waktu saat itu dengan kondisi aku di perantauan. Nah, sehingga lomba yang paling mungkin aku menangkan itu adalah lomba olimpiade ekonomi. Nah, jadi seperti itu guys untuk cerita-cerita kita kali ini. Nah, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian bisa mengetahui konten-konten lain di channel ini. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!